Selamat siang Bu, pertanyaan saya Bu. Selamat Ya, siang. saya melihat kondisi pasar Legubuti ini memang uh, ada perhatian khusus Bu nih terkait dengan jalan yang ada di Jalan Batuan Nagari, Iya. juga termasuk di Jalan Batuan Anggi ini. Iya. Saya buat videonya, saya sengaja buat videonya dengan kondisi jalan yang ada. Saya lihat sudah menjadi beralih fungsi dari jalan pengguna roda 2, roda 4 atau selanjutnya untuk digunakan sebagai transportasi. Tapi jalan ini nggak bisa kita gunakan dengan baik dan nyaman bagi penggunanya. Nah, dalam hal ini saya lihat lagi situ para pelaku pasar ya, pedagang itu Bu ya. Nah, saat ini pun sudah melihat kondisi itu sudah sampai menyempit jalan sampai para pedagang itu menggunakan bahu jalan bahkan sampai ke tengah-tengah jalan Bu. Jalan ini digunakan oleh para mereka pedagang ini. Nah, kalau saya lihat dari permasalahan ini, apa yang terjadi Bu? Boleh cerita tentang kondisi ini Bu sebagai Ibu Camat Legubuti Bu ya? Iya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih sebelumnya Pak. Khusus untuk pasar Legubuti, termasuk ruas jalan yang ada di sekeliling pasar, Batuan Anggi, Batuan Nagari. Memang betul. Ini kalau masalah pasar nggak ada di Legubuti. Semua artinya yang ada pasar mungkin ini akan menjadi satu PR penting, PR yang cukup menyita perhatian kita. Jadi khusus untuk keruwetan tentang pasar Legubuti ini sebenarnya ini sudah bertahun-tahun lalu ini kita sudah bahas bersama. Bagaimana penataan pasarnya sehingga masyarakat atau pedagang itu bisa berada di lapaknya lah di pasar. Bahkan saat ini kita punya 2 pasar. Ada di Siboya. Pasar mana Bu? Pasar Siboya. Pasar Siboya. Terus pasaran induknya pasar ini pasar Legubuti. Ya, jadi Siboya ini dulu dibangun pasar. Luasnya pasar Siboya ini seperti apa sih? Boleh diceritakan? Kalau bisa menampung berapa para pedagang? Kalau dia menampung pedagang, kalau di pasar itu ya kurang lebih itu ada 100 lah, 100 ke 100 pedagang itu ya. Nah, cuman ya itu dia kita para pedagang ini setelah itu dibangun ya selalu saja pengen keluar. Selalu saja merasa kami di sini tidak laku. Tidak ada nanti yang datang. Malah bahkan kita itu sudah bersama-sama dengan dinas terkait, baik Perindak yang menangani pasar, kemudian dengan dinas perhubungan dan Satpol PP. Ini sudah berulang kali kita artinya mengawal mereka untuk bisa berdagang di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan ini selalu kita laksanakan, kita sosialisasikan setiap hari pekan. Kebetulan di sini hari Senin pekan, seperti hari ini pekan. Nah, itu akan banyak pedagang yang bukan hanya dari Legubuti. Nah, bahkan dari tempat yang luar. Jadi kalau Bapak melihat mungkin di jalan itu banyak di luar, ini lebih banyak pendatang. Pasar artinya pedagang-pedagang yang memang tidak punya lapak di dalam, akhirnya menggelar dagangannya mungkin di bahu jalan. Nah, jadi ini sudah menjadi perhatian kita cukup lama, bahkan sebelum COVID, kita sudah segala usaha sudah kita lakukan. Bagaimana masyarakat atau pedagang itu bisa berdagang di lapaknya masing-masing. Tetapi ya sampai sekarang seperti itu tadi, Pak. Masih ada saja artinya pedagang yang merasa lebih baik di luar lah, lebih dilihat orang, mungkin seperti itu mindsetnya. Ya. Dan tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Kita terus masih ini bersama-sama dengan Perindak, dengan perhubungan, bagaimana untuk tetap mereka kita himbau, ya kita himbau berada di lapak atau di pasar yang kita disediakan. Nah, bahkan khusus untuk pasar Siboya, pasar Siboya yang ada itu, kita kemarin sudah juga membahas itu supaya masyarakat juga menempati sesuai dengan lapaknya. Bahkan saya kemarin malah itu saya masih sekcam lah. Artinya bagaimana kalau kita bikin ide khusus untuk pasar Siboya, kita tempatkan di situ 1 jenis atau 2 jenis pedagang. Siapa saja, contoh pedagang ikan, semua yang pedagang ikan di sini.
Jadi begitu ditempatkan di situ, mau nggak mau yang mau beli ikan harus ke situ toh. Iya, iya. Tidak lagi cari yang lain. Iya, iya. Tapi harus konsisten. Karena kalau sebahagian masuk di dalam, sebagian dari di luar, ya tetap aja orang mencari yang lebih dekat nih di sekitar jalan ini. Nah, itu. Tapi itu masih sebatas, artinya kita membahas apa yang menjadi masalah. Apa sih menjadi masalah masyarakat? Kenapa masyarakat di situ? Nah, kalau masalah usaha, kita sudah berusaha keras untuk itu, bahkan kita haruskan mereka pindah ke sana, berdagang di sana. Nah, masalahnya kan begini, Pak. Kalau setiap hari kita kawal-kawal kan nggak mungkin nih. Ya kan masyarakat. Sosialisasinya gimana? Wah, kalau sosialisasinya. Sosialisasinya kan ada bertahap nih, Bu. Ya. Kan itu. Betul. Dalam hal penyesuaian daripada fungsi-fungsi tadi, Bu ya. Iya. Nah, ini sudah seperti apa dibuat? Wah, kalau sosialisasi, Pak. Contohnya, Bu. Ya. Kita sudah setiap bulannya. Setiap bulannya di sini kemarin itu melaksanakan yang namanya rapat lah, pembahasan untuk itu. Bahkan kita sudah mencari permasalahan kenapa masyarakat tidak mau. Nah, alasan mereka yang bermacam-macam. Apa, Bu? Yang pertama, nggak cocok itu lapaknya untuk kami yang berdagang ini, yang berdagang itu, yang berdagang ini. Dari segi tidak cocok kan apa, Bu? Iya, mungkin bentuk, desain, begitu kan. Menurut mereka, tapi sebagian lagi justru merasa oke, nggak apa-apa kami di dalam itu. Nah itu tadilah, karena kalau namanya masyarakat ini kan, ya selalu saja ada yang merasa itu cocok, ada yang tidak. Jadi kita itu sudah seperti yang saya bilang tadi, setiap Senin hari pekan nih, kita selalu turun nih bersama pemerintah, bersama dinas perhubungan, bersama Perindak untuk artinya menertibkan mereka ini, ya. Tapi ya sampai sekarang ya masih seperti itu. Nah, kalau kita dengan komunikasi dengan itu ya, dengan perhubungan, dengan bahkan dengan masyarakat, dengan si pedagang. Oh, udah ada. Kan kita sudah pernah. Kan ada aturannya itu undang-undangnya, Bu ya, terkait dengan penataan tanah negara yang dikelola oleh. Yang pasti pasar adalah tempat berjualan. Iya. Itu sudah disediakan pemerintah. Iya. Nah, masyarakat ini yang sekarang yang sebenarnya agak dalam masyarakat ini, Pak. Kita dampingi, begitu pulang pemerintah, keluar lagi. Nah, seperti itulah masalah yang selalu sedikit menyita perhatian kita, karena kan kalau dibilang kita kawal terus-menerus, ya itu nggak efektif. Berarti artinya kurang tegas seperti itu, gimana? Kenapa? Berarti ada seolah-olah perasaan nggak tegas dari pihak pemerintah dengan adanya sosialisasi yang hanya sekedar sosialisasi. Tentu tindak lanjutnya kan kalau undang-undang ini kan tentunya ada pengawalnya, Bu ya. Satpol PP kan itu, Bu ya. Untuk melakukan program yang disampaikan oleh pihak camat atau pihak dari kabupaten kan itu ya. Supaya mereka melakukan tugasnya kan itu ya. Nggak ada alasan kalau memang itu menjadi bagian daripada aturan ya, Bu ya. Nah itu harus ditindak itu. Kenapa? Akan berdampingan nanti kepada fungsi-fungsi yang ada di tempat kan itu ya. Nah, kalau kita lihat ini, kalau Ibu seperti apa melihat komunikasi dan cara yang sudah dibuat oleh Ibu untuk supaya menjadi langkah-langkah ini bisa lebih efektif? Karena Ibu tadi bilang dengan komunikasi, dengan pihak. Ya, sudah segala sosialisasi Ibu udah bangun upaya. Ya, namun masyarakat sendiri pun tidak mau menggubris dalam hal ini kan itu ya. Bahkan Ibu Camat tadi bilang lokasi pasar yang sudah dua, satu pasar dan kedua ada pasar yang baru yang saat ini sudah berlokasi di wilayah Sibuaya. Artinya ini ada penambahan lahan untuk tempat berdagang. Pasti. Artinya ini menjadi bagian sikap yang sangat kooperatif dari pemerintah. Namun masyarakatnya juga tadi tidak merasa bahwa ini layak untuk menjadi tempat berdagang. Nah ini kan tentunya kan bukan masyarakat yang mengatur kita kan, Bu ya. Pemerintah yang mengatur, menata semuanya. Karena jelas bahwa apapun yang ada di bumi ini dikelola untuk pemerintah dan untuk kepentingan kesehatan masyarakat itu ya, Bu ya. Artinya seperti itu lagi, Bu ya. Nah, ini ketika ini terjadi, lalu langkah-langkah apa yang Ibu lakukan selanjutnya? Setelah ini sudah gagal ini, langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan lagi? Ada nggak? Artinya kalau kita di tingkat kecamatan, kita akan hanya pemilik wilayah. Iya betul. Ya,
Yang menata ini, tata kelolanya itu kan ada di Dinas Pasar. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, dari sebelum-sebelumnya dengan pimpinan kita yang lama pun kita sudah mencoba bagaimana kalau kita terapkan dulu seperti yang saya bilang tadi, ya. Kita contoh, kita mapping dulu khusus yang berjualan ikan atau yang paling banyak sayur. Nah, itu bagaimana kalau kita tempatkan di pasar Siboya tadi, sehingga siapapun masyarakat yang mau belanja mau tidak mau harus ke sana. Betul. Nah, tetapi harus semua, jangan di separuh di sana ada, tapi di luar ada. Di jalan itu. Itu artinya saran dari kita kepada Dinas Pasar. Ya, cuman sampai saat ini mungkin Dinas Pasar masih tahap, artinya nanti kita akan bahas kembali. Nah, begitu. Dan kita berkomunikasinya lewat kepala pasar selama ini untuk penertiban bahkan sampai untuk retribusinya. Ya, itu yang kita tekankan kepada Dinas Pasar. Karena apa? Karena situasi seperti itu akan mengganggu keindahan kota di Lagu Boti ini. Ya. Mengurai kemacetan dan segala macam. Penataan kotanya itulah kalau untuk untuk pasar. Nah, kondisi inilah yang masih terus kita minta kepada Dinas Perindakop bagaimana supaya memberikan kepada masyarakat itu keinginan untuk stay di pasar, menjadikan pasar itu sebagai fungsi sebagaimana mestinya. Itu yang pertama, dengan mungkin bisa dikatakan teknisnya atau kreativitas lah. Bagaimana pasar itu benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Dengan baik. Yang kedua, tidak terlepas tentu keberadaan mereka ini akan mengganggu namanya lalu lintas. Nah, selama ini kita sudah mencoba membuat satu lokasi terpadu lah dari setiap kita melaksanakan rapat, bagaimana kalau kita cari tempat, misalnya ke Dinas Perhubungan kan begitu, cari saran, koordinasi tempat, apakah kita carikan satu tempat untuk parkir mobil, contoh, atau parkir becak, atau kendaraan roda 2. Hanya saja sampai saat ini mungkin masih belum ada terpikir untuk lokasi yang bisa kita pakai untuk itu. Sebenarnya lokasi ada beberapa, cuman mungkin agak jauh kalau dari pasarnya. Dan ini puncaknya kemarin itu pada saat ada kegiatan apa saya lupa, malah saya sudah minta tolong nih kepada dinas supaya kita nanti ada sediakan satu tempat khusus pedagang ini nih, apa namanya, pakaian bekas. Nah, ini agak banyak menempati ruas jalan. Ya, saya lihat dengan adanya jalan Patuanang gitu, sehingga menjadi alih fungsi tempat itu berdagang, kan itu ya? Ya benar. Dan itu saya sudah sarankan, artinya kalau bisa jalan itu, ya itu kita jadikan jalan. Yang pertama jadikan jalan itu satu arah. Karena saya begitu, itu saran saya kemarin itu, jadikan satu arah. Dengan koordinasi dengan pihak desa. Ya pastilah, karena mereka yang menangani itu kan. Satu arah. Oke, kemudian itu setelah satu arah, bagaimana kalau, karena ini kan sudah satu arah, bagaimana kalau ruas jalan ini, ya tentunya dengan kita komunikasi dengan masyarakat, kita buat sebagai tempat parkir roda 2. Nah, roda 2 dan oleh Dinas Perhubungan ya mereka setuju sih. Setuju. Apa-apa nanti sarannya kita tampung. Sarannya kita tampung. Kebetulan nanti kami akan tindak lanjuti melalui surat yang lebih tegas lagi. Bagaimana keberadaan jalan itu akan tetap menjadi jalan sesuai fungsinya. Dan saya sudah komunikasi dengan masyarakat sekitar dan mereka setuju. Nggak apa-apa Bu kalau seperti itu. Yang pasti ini jalan, kalaupun mau dibuat parkir diatur sedemikian rupa. Seperti di kota itu kan rapi. Nah, jadi itu beberapa usaha yang artinya sudah kita sampaikan sebelumnya kepada dinas terkait. Ya, tapi untuk sekarang ya kita masih menunggu. Udah berapa lama ini berjalan komunikasi Bu? Kalau komunikasi ini terakhir itu sekitar dari tahun berapa Bu? Mulai step by stepnya Bu. Sebelum Ibu merasakan ini, melihat ada agak sedikit ngotot gitu kita ya. Iya, kalau kita pengen cepet nih. Ini dari tahun berapa nih Bu? Ibu sudah masukkan informasi ini. Kalau artinya kita membahas ini tuh sebelum Covid sudah kita bahas.
Berarti tahun 2018. 2019 Sebelum kita COVID. sudah kawan, bahkan untuk penertiban pedagang ini sudah kita turunkan bawa PP untuk menarik dagangan ini, sudah sampai seperti itu eksekusinya sebenarnya ya. Ya tapi lagi-lagi ya seperti itulah. Nah tentunya Itu dari masih tingkat kecamatan ya yang melakukan. enggak, itu sudah bersama-sama dengan dinas terkait. Sudah bersama dengan dengan dinas di sub dan iya, PP gitu ya. sudah. Berarti sudah masuk ke ranah Sudah ya. Toba ya, kabupaten ya. Ya. Kemudian datanglah COVID, itulah ini ceritanya. Hmm. Kita kembali waktu itu artinya menertibkan pasar ya dengan situasi COVID. Karena memang waktu itu COVID sangat berpengaruh. Ya sempat ini rapi nih. Nah, artinya yang berdagang sudah artinya jaga jarak segala macam. Nah kembalilah sekarang situasi. Dan puncaknya terakhir kemarin pada saat saya baru jadi penjabat lah. Diangkat jadi definitif. Kembalilah saya suarakan lagi nih kepada pihak perhubungan dan dinas pasar, dan hasil kita ya mereka akan tindak lanjuti di tingkat mereka. Dan kemarin saya ditelepon oleh dinas pasar. Bincang-bincang itu kapan itu? Sekitar bulan berapa ya? Saya juga lupa nih bulan berapa. Udah ada kali 2 bulan lah. Bincang-bincang terkait dengan kondisi yang ada ini. Ya tentang penertiban jalan ini, Dengan tentang situasi pasar juga. Di sub ya. Sudah ada bincang-bincang. Sudah. 2 bulan yang lalu. Iya sudah ada. Nah, tapi namun sampai saat ini Ya, belum ada actionnya. Belum ada lah. Inilah belum ada. Jadi ya kita masih sifatnya menunggulah di kecamatan. Tapi itu pun kami tetap nggak mau diam aja lah. Iya. Artinya jangan kota ini jadi kumuh gitu ya. Ya kalau ibu kan lihat kan ketika ibu menggunakan jalan itu benar sebagai fungsi untuk kita lakukan sarana apa ya? Ya jalan untuk jalan ya, lalu lintas lah. Nah gitu ya. Ketika itu tidak efektif kan kita kan merasa nggak nyaman. Betul. Saya aja tadi baru masuk begitu dari jalan Sisi Mangaraja masuk ke jalan ini begitu bagus sembrautnya Bu. Iya. Nah, artinya ini kan menjadi sorotan penting juga kan itu ya. Makanya tadi kan saya lihat Bu. Nah saya lihat Ibu katanya sudah melakukan langkah-langkah dengan seperti itu. Nah sekarang Bu saya coba dari sisi upaya-upaya Ibu kan udah lakukan ya. Sudah banyak kita. Tentunya ini menjadi sorotan penting ketika melihat menjadi daerah wisata. Jokowi sendiri pun sudah melakukan kunjungan luar biasa terhadap daerah Sumatera Utara ini. Bahkan melakukan upaya-upaya bagaimana daerah Sumatera Utara ini menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat potensial dalam peningkatan pendapatan daerahnya, kan itu. Nah kalau kita melihat dari kondisi seperti ini kan, tentunya seolah-olah Bu tanda kutip Bu ya, melihat tidak mendukung program pemerintah pusat kan itu ya, karena kita lihat situ penataannya kurang efektif dan ketika nanti datang orang yang sehingga menjadi sorotan pandangan mata yang tidak menarik. Betul. Nah untuk seperti ini bagaimana Ibu? Apa sudah ada koordinasi dengan pihak kabupaten? Apa bagaimana? Dan seperti yang saya bilang, koordinasi itu sudah sering kita laksanakan. Dengan kabupaten? Kan dari awal saya sudah sebut Pak. Sudah dari tahun dengan bupati sudah pernah dijelasin. Kabupaten itu kan bupati loh Pak, dengan dinas terkait. Oh udah bincang-bincang dengan bupati? Dengan dinas terkait. Berarti bupati belum tahu nih permasalahan ini? Yang pasti setiap ada. Bisa aja Bu ya, dalam hal ini kan kadang-kadang kan tanda kutip ya, bukan menuduh Bu ya, kurang informasinya mungkin kali ya, kan gitu ya, dengan kondisi tadi yang sehingga yang pasti begini, kalau kondisi ini sudah, artinya laporan dari dinas itu pasti tentunya sampai kepada pimpinan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di kami di sini tinggal menunggu lah. Kalau saya siap kapan saja nih masyarakat ya bersama masyarakat. Kalau memang harus kita menyikapinya dengan suatu aturan yang mengikat, lebih bagus lagi. Bagaimana penataannya? Artinya memang kalau boleh saya tahu, memang sampai saat ini belum dibuat Bu dalam aturan untuk pembuatan. Nah, kalau itu mungkin Bapak bisa lebih menanyakan kepada pihak terkait. Artinya dari pihak kecamatan kan punya eksekutif itu kan punya PK dalam hal kondisi di dalam membuat aturan kan itu ya. Betul. Dalam usulan untuk nanti bisa dibuat menjadi peraturan tingkat kecamatan gitu ya. Ketika kita melakukan itu belum udah dibuat apa belum? Kan ada dasarnya Pak. Betul, karena kan di sini kan harus ada dasar dulu. Kemudian kewenangan itu kita harus tahu kewenangan. Nah
itu dia. Jadi kalau seperti yang Bapak bilang tadi, kalau untuk pengaturan itu kita sudah artinya menyampaikan saran seperti ini supaya bisa artinya dikoordinasikan. Nah, kalau kita sudah koordinasikan dengan pihak terkait kita sejalan, nah kalau sudah enak nih, kita mengeluarkan aturan pun sudah sinkron dengan perhubungan, sinkron dengan dinas perdagangan, kan enak gitu. Jadi kalau untuk kebetulan saya ini baru nih bikin ini lagi yang akan saya angkat nanti kepada kepada kabupaten. Janganlah berhenti sampai di sini kan gitu kan. Saya seperti itu. Lama jadi camat sini Bu. Nah, terutama ini kalau makanya saya bilang tadi ke pihak terkait saya sudah bilang. Kita jangan terlalu memaksakan, artinya sekaligus pasar kita tangani, parkir kita tangani. Kita urai pelan-pelan dulu. Dari mana dulu? Pasar dulu yang kita pedagang dulu nih, kita tertibkan. Ketika kita tertibkan pasar, pedagang yang di jalan ini kita, pedagang yang di jalan bisa masuk. Berarti kan dengan sendirinya sudah aman dulu nih, khusus untuk pedagang. Kita tinggal ke jalannya. Nah, gitulah. Ibu, saya potong Bu. Tadi Ibu bilang ada penataan pasar nih Bu. Mohon izin nih. Ada Ibu bilang penataan pasar. Nah, seperti penataan pasar apa Bu yang sudah dilakukan? Kalau kita lihat dari sisi kondisi ini. Iya. Mohon izin nih. Kalau penataan pasar seperti yang saya bilang Pak, pasar itu kan sudah disediakan. Artinya menempati lapaknya masing-masing. Nah itu sebenarnya kan sudah satu langkah untuk penataan. Bahkan kita sudah artinya menghimbau masyarakat itu, ya, berada di pasar. Ya. Untuk sebulan 2 bulan, memang mereka tetap di pasar itu. Ada pasar, melakukan jual beli di sana. Nah, tapi setelah itu bulan lagi bulan lagi keluar lagi pelan-pelan. Nah, di situ dia. Jadi sebenarnya satu mungkin ini bisa jadi begini Pak, artinya bisa menjadi stuck karena masalah Covid juga lah kemarin mungkin. Kemudian yang kedua mungkin ada ya pertukaran petugas lah yang menangani di dinas. Akhirnya harus belajar lagi dari nol. Nah, tapi mudah-mudahan ini kemarin tuh saya sudah coba menghubungin dinas pasar supaya ini kita actionkan kembali lah, termasuk menempatkan pedagang itu pada satu tempat yang terutama yang jual pakaian. Nah, ini dulu yang menghalangi jalan itu. Kita sediakan satu tempat khusus untuk pedagang yang di luar inilah, di luar, terutama pedagang pakaian bekas ini. Ketika itu sudah kita tempatkan di lokasinya, itu akan berubah, fungsi jalan itu akan kembali ke semula. Nah, saya sarankan itu jalan itu bisa itu satu arah itu, jadi tidak akan ada berseliweran. Kemudian penataan parkir di situ, masyarakat di situ pun harus kita buatkan aturan melalui kelurahan untuk ditata bagaimana memarkirkan mobilnya. Apakah harus di sebelah sini, apa harus di sebelah sana, atau di bagasi atau bagaimana. Nah, itulah yang terakhir komunikasi kita Pak. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya ya. Bu, kalau langkah-langkah ini kan sudah Ibu lakukan, sudah Ibu nih. Namun upaya itu belum membuahkan hasil. Nah, dengan kondisi saat sekarang ini Bu nih, kita bincang-bincang dalam hal ini agar kita nanti enak Bu dalam membuat pemberitanya Bu ya. Kami menyampaikan masuk ke publik Bu. Ini kan sudah menjadi perhatian khusus ini Bu. Dari waktu ini bisa sampai waktu kapan bisa tuntaskan Ibu dalam hal permasalahan untuk membangun komunikasi sesuai dengan didik sektor tadi Bu. Bisa sampai kapan Ibu? Nah, kalau sekarang nih situasinya seperti sekarang, tentu kita akan bangun komunikasi yang lebih intens lagi lah. Apalagi pandemi kan belum dihapus. Dengan belum dihapus ya pandemi. Masih dalam suasana pandemi gini. Dengan pihak terkait, dengan instansi terkait. Kalau saya kan kebetulan karena saya menyusun progres nih, artinya menyusun jadwal lah dulu untuk saat ini. Dan tugas yang paling mau saya laksanakan dalam waktu dekat itu tadi masalah pasar itu, karena kemarin kita ada komunikasinya itu dulu, kita mau mindahkan itu pedagang-pedagang itu, terutama yang di ruas jalan ini, sama di ruas jalan dengan nanti penataan parkir dengan pihak dinas perhubungan. Karena mereka sekarang pada repot untuk PAPBD ini ceritanya, jadi mereka minta waktu untuk nanti setelah itu baru action. Mana mungkin keinginan kita itu kita sampaikan untuk mereka tuangkan di PAPBD, kita nggak tahu ya, mungkin di sana.
Dan kalau saya kemarin sebenarnya pas 17 Agustus itu sudah indah sih sebenarnya. Ya, cuman kita maklumlah dengan kinerja dari dinas. Dan rencana saya di minggu ketiga bulan ini kita akan komunikasi lagi tentang itu. Karena memang masyarakat pun sudah datang komunikasi ke kita, bagaimana untuk penataan ini, mereka sih sebenarnya sudah siap. Bahkan untuk penataan kanopi itu sebenarnya kita sudah lakukan itu jauh-jauh hari. Tapi, nah itu tadi, kita masih menunggu petunjuk. Nah akhirnya masyarakat nggak sabar nih, akhirnya dipasang, nah gitu. Tapi kalau kita kembali lagi ke masyarakat, sejauh ini kalau masyarakat kita sih welcome untuk hal yang seperti itu. Cuma kalau kapan ini? Kita ada nggak progresnya nih Bu? Ada nggak progresnya nih? Dari ini sampai sini bisa Ibu tuntaskan permasalahannya? Ya, itulah yang masih saya susun sekarang. Ya kan tidak bisa hanya saya, kan tidak bisa hanya kita. Harus dengan langkah-langkah selanjutnya kan itu nggak bisa dengan Ibu memang. Memang di sini kan ada pengawal undang-undang kan Satpol PP tentu harus melakukan langkah-langkahnya dengan pihak-pihak terkait kan. Iya, betul. Nah, saya lihat kan Ibu kan menguraikan tadi dari A sampai Z tadi kan mengatakan kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ya, benar. Namun langkah-langkah itu seolah-olah belum hasil kan itu ya. Jadi kita juga merasakan ada apa? Tanda kutip itu ya, ada apa? Nah, bisa juga nanti kan tidak ada menuding dalam bahasa tanda kutip di pemberitaan saya kan ya. Bukan sih sebenarnya. Jadi saya juga harus meralat dari bahasa ketika saya bincang-bincang dengan Ibu kan. Iya. Jadi tidak yang bisa. Yang pasti begini Pak. Kalau untuk masalah itu semua kita sudah bekerja sama. Ya, sudah bekerja sama. Berarti masalahnya bandel Bu ya. Nah, itulah salah satunya. Salah satunya bandel ya. Iya. Nggak bisa diarahkan masyarakatnya dengan kemampuan pemerintah daerah. Bukan seperti itu. Bandel sih nggak semua. Satu dua seperti yang saya bilang, karena pedagang di sini bukan hanya pedagang di sini, pedagang dari luar. Kalau pasar sekarang, kondisi pasar sekarang ini kayak lorong-lorong seperti apa sih Bu? Boleh nggak Bu diceritakan? Kan pasar kan tentunya sudah tertata Bu. Iya. Nah Ibu kan sudah bilang sudah ada penataan. Iya. Seperti apa sih penataan yang sudah dilakukan Bu terhadap kesiapan dan kelayakan untuk mereka berdagang? Iya. Apa sudah layak? Kalau untuk penyediaan lapaknya saya rasa sudah layak. Kan? Misalnya contoh Bu yang Ibu layak itu kan misalnya kan ada lorong ini untuk pedagang, Ibu kan sudah memberikan iya benar. Buat ikan sono. Nah itu yang belum, artinya itu yang menjadi saran kita kemarin. Di pasar terbesar ini kan ya pasar. Belum, kalau itu artinya belum ditata. Belum, sebahagian mungkin di sini. Kalau kain mungkin sudah satu gitu kan. Jangan kita soroti nanti begini-begini. Enggak. Tempat yang untuk mereka berdagang tidak layak. Kan itu yang menjadi perhatian khusus kan itu. Artinya nanti Bapak bisa lihat juga ke dalam situasinya seperti apa. Dan itu sudah kita minta kepada Dinas Perdakop seperti yang bilang tadi. Kalau dari kami kan saran nih. Artinya mendengarkan dari masyarakat, ini pengen beginilah Pak, pengen begini Bu. Oke, nanti kita akan sampaikan kepada pihak terkait. Dan itu juga yang saya minta sama Dinas Pasar. Artinya kalau balangkah indahnya itu kalau bisa saling pakaian. Memang sudah seperti itu. Cuman kan adanya masyarakat ini nanti begitu sudah lapaknya di sini nggak ada untuk pakaian, ya dia buka lagi di sana. Nah, kira-kira begitu. Jadi inilah penataan yang menjadi permintaan kami kepada dinas terkait kemarin, yang sebenarnya harusnya sudah kami bahas di akhir bulan lalu. Tapi mungkin karena persiapan ini dan segala macamnya, ya belum ada. Mudah-mudahan minggu ini nanti kita akan kembali membahas ini antara penertiban pasar dengan penataan kota dan juga penataan lalu lintas. Itulah rencana saya Pak setelah. Kapan mulai rencana ini Bu? Mohon izin Bu. Untuk yang kita bahas ini, ini selanjutnya. Karena ini kan saya baru nih dilantik nih Pak. Ibu tanggal berapa Bu dilantik jadi Bupati camat? Akhir Agustus baru. Oh Agustus ya. Iya. Udah berjalan berapa bulan? Berapa hari? Berapa minggu? Berapa minggu? Sebagai Deputi. 4 hari. Oh, kan? 4 hari. Sekarang tanggal 5 ya Bu ya. Oh iya. Mudah-mudahan ini akan segera ditangani lah Pak. Kita tidak lanjuti karena memang mana ya saya bilangnya. Untuk lewat pun lalu lintas kita di sana itu susah. Keterbatasan lagi tenaga, katakanlah. Apa memang karena kurang tegas pemerintah daerah? Bagaimana? Sebenarnya nggak kurang tegas.
tugas. Saya lihat gini Bu, Kan kita sudah turun dengan Pol PP. artinya Kita kan sudah Satpol menjadi- PP kan punya wewenang Bu. Iya, pasti dan sudah dalam dilaksanakan. membersihkan fungsinya tadi, Ya. karena ada aturan mainnya Ya. kan. Dan sudah dilaksanakan sebenarnya. Udah dilakukan itu Bu. Sudah. Nah, terkadang itulah artinya untuk kita konsisten inilah yang. Berarti masyarakatnya termasuk yang tadi ya? Ya, Betul ya? termasuk lah. Nah, gitu, Bu, ya. Termasuk. Artinya kita akui kalau masyarakat itu kan ya berbeda-beda latar belakangnya. Ya makanya tadi Bu, Pola ketika pikirnya berbeda. kita melihat masyarakat ini kok bisa begitu, tidak tertutup kemungkinan ada faktor kan gitu Iya. ya. Makanya sebelum tadi pasti ada faktor ini terkait dengan adanya kebiasaan masyarakat seperti gini. Misalnya contoh kan mohon izin ya, dengan sarana yang selayaknya menjadi tempat untuk berdagang harus didukung oleh pemerintah daerah, termasuk tingkat kecamatan, kan itu. Dan juga jalan yang ada tentunya harus disiasati juga bagaimana jalan ini supaya berfungsi, kan itu. Kan harusnya gitu ya. Nah, kalau ini terjadi seperti ini, kan pikiran saya, wah ini jangan-jangan ini pemerintah daerah nggak melihat dari kondisi kebutuhan masyarakat kan. Jadi pertanyaan saya seperti itu dalam Kalau pikiran saya. itu sudah. Oh udah Bu ya. Kalau itu seperti saya bilang sudah segala cara. Jadi kalau dengan berbagai macam cara sudah dilakukan, toh juga nanti nggak ada tidak ada hasil yang memuaskan. Lalu langkah apa Bu yang harus Ibu lakukan Bu? Iya, kalau saya nggak mau berhenti, artinya terus kita harus bisa mendekati masyarakat itu, terutama mulai tokoh-tokoh masyarakat setempat. Nah ini yang mau kita coba nanti terus. Ini kan ada nih, mohon izin Bu, ini kan ada nih jalan difungsikan oleh warga yang seharusnya batas kepemilikan tanah kan lahan Bu. Iya. Tentunya kan sudah jelas itu Bu ya. Ini gimana nih menentukan ini Bu? Ya itu tadi. Termasuk juga. Termasuk begini loh Pak. Nah. Itu tanah artinya milik ruko pedagang. Malah terkadang yang pemilik ruko ini yang membiarkan mereka, ya silakan aja jualan di situ. Nah kira-kira. Nah kalau ini terjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat karena memang tidak terkontrolnya, lalu bagaimana ini Bu mensiasat ini? Kalau mensiasat ini seperti yang saya bilang tadi. Soalnya kemarin kan ada permasalahan terjadi Bu di ini Jalan Batuan Anggi ini. Ada saya juga tadi nggak ketemu orangnya. Ya. Ada masalah parkir itu kan. Ada pengakuan pengakuan warga di sana mengatakan yang punya rumah baru dibangun ini mengontrak tanah lahan itu pemerintah yang sudah kita bahas itu menjadi sumber pendapatan mereka dengan seminggu 500.000 katanya. Ini gimana nih? Kok bisa? Kalau saya nggak tahu menahu. Artinya kan ini menjadi ada pembiaran ketika terjadi. Nggak ada pembiaran. Sehingga ada masyarakat berantem katanya tadi. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Kalau kita kembali ke situ masyarakat itu punya jawaban masing-masing. Tapi bisa dikaryakan tanah pemerintah gitu maksudnya Bu. Ya, itu kan gemente semua, itu kan punya pemerintah itu. Iya. Nah ini lahan tanah yang parkiran itu bisa. Itu sudah kita bahas dan itu kita menunggu. Itu tadi yang saya bilang. Kita masih menunggu Pak karena hasil rapat kita itu mereka nanti akan sampaikan kembali. Dan itu yang kita tunggu-tunggu. Saya udah balik koordinasi dengan ibu itu. Sudah kita hurati ya. Kita kan hanya sebatas bagaimana Pak, bagaimana. Dan mereka berjanji sebenarnya akhir bulan ini. Oh iya. Kita tuntaskan ya. Kita tunggulah untuk September ini. Mudah-mudahan ada action. Siap. Dan saya pun mulai kelurahan bila perlu. Kalau kalian kelurahan artinya dulu punya hambatan. Peraturan, silahkan. Kalau memang seperti itu, tapi jangan menyalahi keaturan. Toh berarti undang-undang tentang jalan yang tentang perhubungan, tembang tindih nantinya. Kemudian kalau kita nanti sediakan tempat, jangan sampai ini menjadi permasalahan baru masyarakat tidak setuju. Sebenarnya itu yang agak sedikit kita agak pikirkan dulu Pak. Sosialisasi kalau saya pengennya memang gitu Pak. Artinya parkir kita bikin parkir satu tempat. Nah mencari lokasi parkir ini mungkin masih harus kerja keras. Ya lahan masyarakat ada hamin 10 pison. Yang setuju sekian, yang ini nggak setuju kan gitu. Oke Bu, ini sebatas itu dulu Bu ya. Namun ada nih yang saya coba pertambahkan lagi sedikit bincang-bincang ini Bu. Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan kondisi jalan yang ada di ini jalan masih dalam ranah kelurahan ya Bu ya, yang arah ke Siboya ke arah ke apa namanya jalan apa Singamaraja ya? Ya jalan ke Sitakola. Nah Sitakola jalan Singamaraja itu ya? Bukan Singamaraja ini. Yang dulu jalan apa namanya nih? Nah itu saya lihat kan jalannya kan sudah bentuk lubang kan itu.
luar biasa itu ya, Iya. sangat luar biasa itu. Ini ada usulan untuk Oh perbaikan. sudah baik Termasuk itu diantaranya melalui musrenbang tingkat ya. desa udah masuk Oh apa kecamatan ya. sudah. Tapi udah berapa tahun Ya. menurut pengakuan masyarakat Kal- tidak ada perubahan kan ya? Gimana? yang mana? Tanggapan. Yang Itu perubahan jalan ini yang mau ke Siboya ya? yang arah jalan dari kantor polisi terus arah mau ke sekolah. Iya benar. Nah, itu saya Ini. tanya tadi masyarakatnya, wah udah hampir 10 tahun nih Pak katanya. Diusulkan katanya kan? Belum ada perubahan ya. Ini kenapa nih Bu? Sudah kita usulkan di musrenbang. Ya belum lagi Pak. Ya mungkin belum menjadi prioritas menurut mereka, kita tidak tahu. Nah, cuman kalau itu artinya jalan-jalan desa, sebisa mungkin itu kita akomodir melalui musyawarah. Mana yang menurut masyarakat musyawarah itu yang paling prioritas, itu yang akan dilaksanakan oleh desa. Nah kalau dia jalan bukan status desa kan nggak bisa desa yang menginikan, gitu ya. Ini termasuk jalan ini, jalan kita ini. Waduh. Emang gedung ini juga kan. Ya, Jalan apa namanya Bu? Yang gedung. Iya, gedung itu, Bebel Pro itu iya. Itu kan salah satu mengarah ke tempat ibadah ya. Iya betul, bukan hanya ibadah sih, sekolah tuh. Ibadah sekolah ya. Iya, penghubung. Sehingga nanti masyarakat yang melakukan aktivitasnya dalam kegiatan KBM-nya, kondisi jalan dengan begitu dengan ada hubungan air, apa nggak prihatin kita Bu? Nah betul. Melihat kondisi ini. Itulah yang sudah terhadap hal ini Bu. Kita sudah ya tadi reses pun kita sampaikan juga itu supaya diingatkan lagi kan gitu. Gitu. Karena ini kan jalan bisa dibilang termasuk jalan penghubung kan, keluar masuk mau ke desa sana mau ke sana, itu. Nah itulah artinya ya bisa saja mungkin ya keterbatasan anggaran lah kita bilang. Ya, jadi kan? Ini belum dalam ranah prioritas lah gitu ya? Ya menurut kita lah ya artinya belum sampai sekarang belum dijamah. Soalnya nanti Bapak tanya kepada dinasnya di mana sebenarnya. Kalau kami sudah saya kan hanya ingin mendapatkan pengakuan dari Ibu sebagai tingkat kecamatan dan kelurahan. Nah, bahasa ini kan bisa menjadi kuncian kita Bu dalam tingkatannya. Ya, nah, dan nanti dari PUPR-nya bagaimana, seperti apa nanti sikap mereka menyikapi ini kan itu. Nah, artinya kan kita ini ya ketika Ibu menjadi pemimpin yang kooperatif, kami kan senang juga Bu. Jadi kita sebagai media dengan eksekutif ini kan ya harus balen lah. Jangan kita menjadi menyalahkan kan nggak boleh. Betul. Nah karena itu informasi inilah yang perlu kami gali. Termasuk yaitu jalan itu. Nah, sehingga nanti informasi yang kita kutip dari pihak pemangku kebijakan tingkat desa, kelurahan, kecamatan, ya sesungguhnya menjadi informasi yang tepat untuk menjadi pemberitaan. Betul. Sehingga menjadi layak untuk diperhatikan itu. Nah terkadang kan hal-hal begini kan sering terjadi sehingga terputus komunikasi kan itu. Jadi mau jadi simpang siur ya. Lah kita nggak mau begitu. Nah makanya bilang tadi Ibu begitu tanggap terhadap kehadiran kita sebagai media ini, sebagai mitra Ibu ini di dalam mendorong kondisi keadaan yang ada di wilayah kita ini. Ini kan teritori Ibu kan itu ya. Dalam hal memperbaiki wilayah kan itu. Ada tingkat-tingkatannya. Nah kita harapkan dengan kondisi seperti begini kan bukan menjadi kondisi pembiaran kan itu. Tidak. Kasihan kan itu masyarakat. Dan takutnya nanti dalam kondisi seperti ini ya masyarakat sendiri yang menjadi penilaian yang tepat. Sehingga terjadi permasalahan-permasalahan yang lain. Dan nanti timbul lagi tudingan-tudingan seperti yang disampaikan oleh masyarakat tadi. Itu sudah ada anggaran sampai 5M Pak. Kan ditanya Bu. Dan aku Bu ya. Saya nggak menyalahkan dalam hal pembangunan pasar. Tapi pasar nggak layak. Bagaimana kami bisa menempati pasar tersebut karena kondisinya tidak layak. Nah, saya juga belum memahami secara utuh kan itu ya. Nah, artinya ini menjadi bagian daripada kerja sama dengan kita kan itu ya. Betul. Sehingga apa yang harus solusi yang kita capai kan itu. Benar. Nah, oke Bu. Terima kasih. Jadi kalau dengan itu memang sudah kita sudah kesekian tahun lah itu kita tunggu. Kalau inilah yang ini yang itu menurut itu. Sebagai akhir kata Bu, saat dalam kondisi begini nih, tentunya kan menjadi PR keras ke depannya nih Bu ya. Dengan kemampuan apa yang dilakukan ke depannya agar supaya jangan seperti yang tadi. Mohon izin. Dan harapan kita seperti apa? Ya, yang pertama kalau dari kami selaku wilayah tentu sesuai dengan tugas kami pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat ini? Bagaimana kita mengubah pola pikir masyarakat ini
supaya jangan pernah ada merasa ada kiai atau para pemerintah. Padahal dengan menyediakan fasilitas umum itu dengan sarana itu sebenarnya sudah salah satu program yang berpihak kepada masyarakat. Nah, masalah nanti ada hal yang perlu diperbaiki atau kita tingkatkan, nah itu kita bisa komunikasikan dengan pihak atau instansi yang menangani. Yang pasti pasar itu kita pakai sesuai fungsinya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu kita tidak terlepas dengan seperti yang saya sebutkan tadi, ada kerjasama yang saling bersinergi dengan instansi terkait. Itulah yang saya tunggu sebenarnya di akhir bulan kemarin. Tapi mudah-mudahan di awal bulan ini nanti kita akan kembali membahas itu. Dan saya sudah bilang kemarin sebenarnya kita nggak ada cerita sosialisasi lagi sekarang. Action namanya kan gitu. Iya Bu Camat, nanti akan kita tindak lanjuti bagaimana ini untuk penatannya kembali, dan itulah yang kita tunggu. Mudah-mudahan kalau saya nanti artinya sudah datang ini Pak, kita langsung action lah yang kita pengen. Kita turun langsung menyampaikan kepada masyarakat seperti apa, kita turun langsung tunjukkan bagaimana, di mana mulai lokasi parkir, bagaimana teknis parkirnya. Nah, itulah yang mau saya suarakan kembali. Dan kan artinya saya kan masih secam nih, masih belum, artinya ya misalnya artinya lebih mendorong gitu kan. Kalau ini mudah-mudahan saya akan lebih mendorong lagi lah untuk itu. Saya pun pengen artinya pasar itu depan itu kan indah sekali itu kalau bisa kita tata bikin bunga. Tapi ya kita harus tahu dulu artinya tujuan kita itu kemana gitu kan. Nah itu kan bagus sekali itu, artinya malah saya membayangkannya kalaupun itu jadi tempat parkir, oke lah kita tidak punya lahan. Kalaupun itu jadi tempat parkir, dan kalau bikin kayak parkirnya itu ada seperti relnya, miring contohnya kan ada relnya. Oke. Jadi mau tidak mau orang harus parkir secara miring. Kenapa? Karena relnya udah miring nih. Harus ikut semua seperti itu. Itulah yang sebenarnya saran-saran yang sudah kita sampaikan, ya mudah-mudahan nanti bisa ditanggapin sama dinas terkait. Itu harapan kita tentunya Pak ya. Kalau masalah dibilang anggaran ya, kalau itu ya kita kembalikan kepada dinas lah itu. Saya mudah-mudahan ini minggu depan ini kita kejar itu. Ada action ya. Iya. Kita harapnya itu. Karena oke lah kemarin itu karena persiapan RI segala macam kita belum akhirnya menindaklanjutin ini. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita pikirkanlah untuk itu. Mudah-mudahan Ibu dalam waktu dekat ini bisa Ibu tangani. Amin. Dan kami juga tidak lepas dan tidak berhentinya menyoroti semua ini. Ketika nanti berjalan waktu tidak ada perubahan, kami anggap itu gagal. Jangan. Nanti ya kami anggap itu gagal. Ketika ada waktu-waktunya Bu ya. Ada masa-masanya. Tidak ada ketika nanti kita lihat pastilah pemerintah Toba ternyata tidak peka terhadap kondisi kan. Karena kan tidak ada yang instan toh. Betul. Semua punya proses. Karena kita ada waktu kan, kita lihat dari waktu-waktu yang akan kita ikuti dan kita kawal. Dalam hal ini ketika ini tidak ada perubahan, berarti kami akan menyoroti secara eksklusif nanti. Dan lebih enaknya ya artinya alangkah lebih bagus kalau Bapak juga bisa berkoordinasi dengan instansi terkait. Ini perhubungan, pasar. Kalau nanti Bapak artinya bisa berkoordinasi dengan kan lebih enak nih. Kita akan ini kan. Kalau kita lihat amdalnya kan nggak jalan kan. Amdal lalinya kan nggak jalan. Itu dia artinya dengan pihak-pihak itu. Jadi kalau dari instansi nanti udah oke, ini oke, di sana oke ya. Tinggal kita di lapangan kan. Makanya tadi Bu saya waktu di lapangan saya lihat nggak ada polisi sama disubkan saya lihat. Makanya kemana nih? Untuk pengaturannya. Makanya kok sampai semberat begini. Kok tanggung jawab mereka nggak ada sebagai punya tugas masing-masing kan itu menjadi perhatian saya tadi. Makanya saya agak sedikit bersemangat untuk mudah-mudahan nih ketemu Bu Camat kan itu ya. Ternyata terutama kayak hari pekan ini memang. Ternyata begitu saya masuk melihat Ibu Camat datang. Oke, terima kasih Bu atas bincang-bincang saat ini. Semoga waktu dan kesempatan yang Ibu kasih dengan bincang-bincang itu bersama Media Bintang ini bisa bermanfaat buat kita dan buat masyarakat. Dan solusi-solusi yang kita cari dan manfaat yang kita dapatkan nanti bisa membuahkan hasil yang baik. Baik pun pemerintah Toba menjadi nanti ikut memperhatikan permasalahan yang kita sampaikan ini. Sehingga pemerintah Toba
ikut memikirkan penataan yang disampaikan oleh pihak tingkat kelurahan, kecamatan, ke tingkat Toba gitu ya, kabupaten ya. Benar. Oke Bu, terima kasih Ya. waktu-waktu yang singkat ini. Oke. Semoga bermanfaat kembali satu lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih.